Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini kan akhir-akhir ini makin panas ini pemilu, pilpres ini, terutama pilpres. Kalau pilkada barangkali nanti ya, atau pileg itu tidak sepanas sekarang. Jadi ya banyaklah intrik-intrik, dan kemudian yang penting itu umat Islam ini jangan terpengaruh. Mudah-mudahan tidak terpengaruh sehingga terpecah-pecah, berantem dengan sendirinya. Apalagi sekarang ini ada istimewa ulama gitu loh. Jadi satu paslon itu merapat ke istimewa ulama dan itu menjadi ramai. Wah, ini terjadi lagi seperti 2019 gitu. Jadi umat Islam kayak dipecah begitu, ada yang ikut sana dan kalau tidak hati-hati, kita ini malah berantem sama teman sendiri. Itu seperti menurut jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam itu sebetulnya kita ini diajak untuk bersatu, Mas. Nah, bersatu itu kan bagian daripada akhlak. Dan tugas Rasul itu kan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan bahwa nyakiti seseorang itu sama dengan nyakiti semua orang. Membunuh seseorang itu sama dengan membunuh semua orang. Sudah ya, itulah peringatannya juga luar biasa itu. Jadi berat. Apalagi sama Muslim ya, sama agama yang lain aja tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sebetulnya seperti itu. Karena itu perintah agama ini seharusnya tidak diingkari, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, termasuk juga oleh politik. Gitu. Itu sebetulnya seperti itu kalau menurut pandangan saya. Karena itu maka kalau hanya sekedar pemilu macam-macam seperti di Indonesia ini, apalagi pemimpin di Indonesia ini kan sebetulnya kan lebih banyak pada kepemimpinan duniawi sebetulnya, itu kan urusan-urusan manajerial administrasi negara, bukan persoalan yang terkait dengan perjalanan hidup menuju ke akhirat. Nah itu jadi tidak sama. Kalau zaman Rasulullah itu kan beliau kan memimpin perjalanan menuju ke akhirat dan juga urusan dunia ini gitu kan. Bahkan kalau urusan dunia beliau kan katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu tentang duniamu. Gitu. Karena itu jangan sampai yang dunia, yang sederhana, yang pendek, yang jangka pendek ini itu mengalahkan yang penting, ialah jalan menuju ke akhirat yang di situ harus kasih sayang sama orang. Itu menurut pendapat saya kok begitu. Jadi jangan sampai dipecah-pecah umat ini ya. Ya umat ini jangan dipecah, apalagi seperti saya katakan bahwa pemilu itu kan hanya untuk mencari kepemimpinan yang terkait dengan urusan-urusan keduniaan. Kekuasaan 5 tahun. Ya, memang idealnya kita mencari pemimpin yang dunia sampai di akhirat gitu kan. Dan justru yang penting itu kan kehidupan di dunia sana, di akhirat sana. Dunia ini kan hanya walatan sana sibaka minat dunia. Kamu jangan melupakan kehidupan duniamu kan begitu. Nah sekarang ini kalau mencari pemimpin yang mulai dari dunia akhirat kan juga susah. Tapi untungnya kan, apalagi sistem negara kita beda. Ya, untungnya kan di kita ini kan ada kepemimpinan birokrasi pemerintah. Dan juga ada kepemimpinan non formal yang namanya para ulama, para kiai, para itu ya, habaib macam-macam yang disebut seperti itu. Itu karena itu ya jangan sampai mengalahkan daripada kehidupan jangka panjang, jangka akhirat. Apalagi saya katakan bahwa semua iman ya, orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum. Itu kan. Kurang apa ya padahal berarti peringatkan. Sesungguhnya berpecah belah ya, saling kebanggaan terhadap kelompoknya sendiri, terhadap golongan, pemimpinnya. Itu sebetulnya tidak boleh sebetulnya di dalam Islam itu kan. Itu di dalam Islam itu tidak boleh. Dan juga dikatakan bahwa ya, katakanlah misalnya umat Islam sendiri kan, umat Islam sendiri itu kalau menurut hadis Nabi nanti kan akan terpecah belah
menjadi 73 golongan. Firqah. Iya, firqah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kan itu. Kecuali satu. Mengerikan itu. Yang 73 itu kan. Yang 73, yang 72 ya. Semua masuk neraka. Semua masuk kecuali satu. Ialah yang mengikut Allah dan mengikut Rasul dan para sahabatnya itu. Nah di situ kan. Hanya satu ya? Hanya satu. Tapi siapa yang satu itu kan semua pada mengklaim. Pada mengklaim. Sayalah yang satu itu, sayalah yang satu itu. Ya Allah. Padahal sebetulnya kan tidak ada orang tahu siapa yang satu itu. Nah, kan begitu sebetulnya itu. Karena itu ya sekali lagi perintah Allah itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kan kamu jangan berpecah belah itu ya hendaknya sebetulnya itu yang seharusnya dijaga gitu kan. Yang seharusnya dijaga, yang tidak boleh diingkarin. Tidak boleh diingkari, tapi kita sehari-hari sebenarnya kan mengingkari itu. Nah itulah dulu saya itu ya kadang-kadang berkelakar aja gitu kan. Saya itu ingin kalau berdoa itu jadikan ya Allah saya ini menjadi orang yang bisa tetap bersemangat untuk menyatukan orang, gitu kan. Bahkan saya ilustrasikan kalau waktu saya mimpin di kampus itu, kalau nanti saya kelak ditanya Al-Quran itu isinya berapa gitu kan, 6.666 ayat. Berapa yang kamu amalkan itu? Satu saja dan itu pun tidak sukses. Itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu gitu kan. Satu makanya tidak sukses. Satu aja tidak sukses. Karena itulah saya berusaha untuk siapa saja saya dekati Mas Habib. Saya misalnya semua kelompok, saya itu Muhammadiyah, saya juga NU, kan itu diajak oleh NU mau, saya diajak oleh Pak Azwar Anas. Nah, dulu saya jadi penasihat tarbiyah Islamiyah. Itu saya pernah diajak oleh si ketua Al-Wasliyah itu, Pak Dr. Yusnar itu ya. Ketua Al-Wasliyah di Indonesia. Iya silakan, saya senang. Saya diajak untuk menjadi Jamiatul Islamiyah yang sang PDIP nih, bukan. Oh bukan. Bukan. Jamiatul Islamiyah itu yang ngaji itu apa namanya? Yang lebih pada ngaji diri sendiri, rohani. Yang kelompok Islam di PDIP itu apa? Bukan itu. Pak Malik almarhum dulu. Itu saya ketua umumnya, Mas. Saya ketua umum Jamiatul Islamiyah itu saya ketua umum. Di Indonesia itu sudah 24 provinsi dan punya cabang di Jepang, punya cabang di Brussel, termasuk luar di negeri. Brussel, di luar negeri, di Jerman, di Prancis, di Selandia Baru, Mas Habib, di Jepang, di New York itu bersama Dr. Imam Samsi Ali itu di Malaysia, di Singapura, di seluruh dunia itu ketua. Saya ketua umumnya Mas Habib di situ. Jamiatul Islamiyah ini. Pengajian rutin gitu. Pengajian rutin itu kan ya. Ya isinya semuanya saja. Jadi di situ juga ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Al-Wasliyah. Para guru besar itu. Guru besarnya yang bergabung di organisasi ini sudah lebih dari 500 Mas Habib. Teman-teman dari UI, dari IPB, dari dan berbagai bidang ilmu. Bidang ilmu seperti misalnya mantan Rektor UI itu Pak Profesor Gumilar Sumantri itu ikut aktif banget itu. Di ITS itu Pak Joni Hermana itu juga ikut, Pak Profesor Ridwan Nasir, Profesor Amin Abdullah, Profesor Komarudin Hidayat itu saya ketua umumnya di situ. Juga ada namanya Al-Ittihadiyah. Itu saya ketua Dewan Syuro Mas Habib. Ketua Dewan Syuro. Jadi semua ketua Dewan Syuro paling tinggi Mas Habib. Saya ketua Dewan Syuronya itu di situ itu. Dia juga sudah ada 29 provinsi cabang-cabangnya itu. Ikut itu. Nah, jadi karena itu ya bersatulah. Saya ngajak ini, saya bisa memasuki ke semua kelompok, semua jamaah itu
Saya sebetulnya secara tidak langsung ya, saya ingin ngajak ayolah umat Islam ini bersatu. Ayolah kita amalkan wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Jangan hidup itu hanya satu hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun udah tua itu lalu kita bercerai. Kita berpengalaman hidup di dunia ini hanya sekali saja kok, lalu punya kurikulum vitae. Kurikulum vitae banyak orang yang kita jadikan kurikulum vitae. Jadi pemilihan konflik. Jadi kita masuk orang yang paling banyak berseteru dengan banyak orang kan. Itu kan tidak bagus juga. Tapi kita kan disuruh nanti pulang ke akhirat itu membawa oleh-oleh keindahan, bersatu, saling kasih sayang, sabar, ikhlas, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Di situ yang saya ajak untuk cita-citakan itu. Karena itu saya kan bisa alhamdulillah saya bersyukur Mas Habib, saya di Muhammadiyah lama kan itu kan. Paham. Lalu kemudian setelah di Muhammadiyah di NU, saya pernah jadi wakil Rois Surya NU Jawa Timur, sekarang itu Mustasar NU. Tapi saya juga diajak untuk aktif di berbagai organisasi keagamaan yang lain. Termasuk diundang ke TV-mu nih. TV-mu itu setiap bulan Mas Habib. Oh nggak rutin? Iya rutin itu. Itu rutin hari Sabtu, minggu kedua atau minggu ketiga itu biasanya begitu. Dan Ibu Aisyah yang yang ngurus itu minta kalau bisa Prof Imam rutin. Saya juga begitu kan. Sama dengan di PKS. Termasuk PKS. Iya. PKS itu kadang-kadang PKS itu kan sudah berapa tahun Mas Habib. Saya memberi pengajian di situ. Mereka pakai Zoom dulu, sekarang sudah tidak pakai Zoom lagi. Langsung. Itu juga 1 bulan sekali di PKS. Di PKS. Di apa saja itu Mas Habib. Saya senang itu. Dan saya kan juga dari partai politik kan juga gitu Mas Habib. Saya kan punya kartu kartu anggota Golkar. Saya juga punya anggota Nasdem. Pak Surya Paloh itu kan. Pak Surya Paloh kan Nasdem itu. Saya juga diberi kan itu kan. Saya juga sangat dekat itu dengan PDIP. PDIP saya dekat sekali kan. Dulu kan saya minta Ketua PDIP di Malang ini Pak Penny dulu. Pak Penny itu kalau punya waktu malam-malam itu kan anak buahnya disuruh menjemput saya untuk dialog diskusi tentang agama di rumahnya sana Mas Habib. Di Kepanjen sana di belakang itu lapang rumah dinasnya. Rumah dinasnya atau di belakangnya Taman Pahlawan itu loh. Juga ada pertemuan di Kalisari sana. Juga ada sana. Saya kan ada di situ di beberapa tempat. Beliau ngajak. Jadi sebenarnya Prof Imam ini di semua tempat ya. Makanya kan Mas Habib dulu kan saya beritahu sampai karena saya ingin ngajak bangsa ini bersatu itu kan semua nama presiden kan saya jadikan nama nama gedung gedung-gedung di kampus Ibu Megawati, Pak Karno. Termasuk nanti Pak Jokowi sebenarnya. Saya sudah tidak punya kewenangan lagi itu terserah generasi. Tapi nama itu masih ada. Terserah masih. Termasuk kampus 3. Iya, termasuk kampus 3. Nah, kan kita itu kan ide saya itu bagaimana mempersatukan umat itu kan. Masyarakat yang majemuk ya plural itu kan bersatu sampai termasuk itu umat lain sampai Pak Sinyo Hari Sarundayang itu Gubernur Sulawesi Utara saya jadikan gelar Doktor Honoris Causa dari UIN kampusnya Hindu di Bali saya usulkan Pak Menteri Agama supaya mendapatkan perhatian waktu itu Pak Tolka Hasan mendapatkan perhatian. Saya kalau ke Ambon itu saya juga ditemui oleh Rektor Institut Agama Kristen Ambon, Institut Agama Islam Negeri Ambon itu kan. Jadi kan enak, kita ini bersatu itu sebetulnya enak. Sebab gini, saya katakan bahwa dari sisi jasmani kita berbeda-beda Mas Habib.
Antara kita ini bertiga, berempat kan beda-beda. Tapi ruhaninya sama loh Mas Habib. Ruh itu tidak ada ruh Jawa, ruh Sumatera, ruh Kalimantan, ras lain, ya. ruh China tidak ada. Semua sama. Ruh itu sama, ditiupkan oleh Allah. Ketika kita umur 4 bulan 10 hari kepada semua manusia ini. Nah, padahal inti manusia itu sebetulnya kan ruhaninya itu. Ruhani entah yang punya mata untuk melihat, ruhani yang punya telinga untuk mendengar, ruhani kita itu yang punya mulut untuk ngomong, ruhani kita inilah yang punya otak untuk mikir kan itu. Yang punya tubuh itu ruhnya itu loh sebetulnya. Karena itu ketika kita tidur di malam hari itu kan, tubuh ini kan sudah tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa. Kalau waktu tidur, telinga tidak bisa dengar, mata tidak bisa lihat, tidak bisa mikir. Karena apa? Ada rasa lapar. Karena rohnya itu dikeluarkan oleh Allah, digenggam oleh Allah. Nah, itu kan. Ya di situ. Karena itulah maka sebenarnya roh ini saudara. Roh ini saudara. Roh itulah disebut dengan iman. Roh itu disebut dengan kitab. Roh itu dia cahaya. Karena itu innamal mu'minuna ikhwah, itu semua manusia itu saudara sebetulnya. Karena itu bukan tidak muslim, bukan. Mukmin itu kan abdi fi qalbi mu'min. Bukan. Oh, ngaten. Ini given Mas Habib. Inilah namanya. Given. Kan iman itu kan kepercayaan kepada ya. Amanah yu'minu imanan. Iman itu kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah di dada semua manusia di dunia ini, gitu kan. Dan mereka semua punya potensi untuk apa? Punya sifat-sifat mulia, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu punya itu. Hanya persoalannya adalah apakah sifat-sifat itu digunakan untuk bersifat, kan itu? Apakah sifat-sifat itu digunakan untuk bersifat? Semuanya punya sifat mulia itu. Tapi apakah sifat-sifat itu digunakan atau tidak? Gitu. Kita ini bangsa Indonesia Pancasila. Apakah kita menggunakan sifat-sifat Pancasila? Sama dengan itu. Malah ngaco sekarang. Iya kan? Seperti itu. Nah, jadi kita ini sebetulnya sudah punya sifat-sifat mulia, ialah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Persoalannya adalah sifat yang mulia itu belum kita gunakan, gitu loh Mas. Kita menggunakan itu. Nah, itulah kembali kepada kepersatuan tadi. Iya, dan dari situ maka saya kan mengatakan yang sifat-sifat itu yang ada di dalam hati, rasa. Rasa inilah yang bisa merasakan. Rasa inilah sebetulnya sama. Nikmat ini sebetulnya sama. Nah, zat ini sebetulnya sama. Nah, tidak ada, karena itu kalau bangsa apapun, kalau misalnya ada anak yatim ya, anak yatim kan ditinggal bapak ibunya yang kebetulan misalnya miskin, lalu semua orang tahu bahwa dia sudah berapa hari tidak makan, semua orang, gitu kan, simpatik. Itu kan simpatik. Tidak usah orang barat, tidak orang timur, tidak orang semua putih, sama sebetulnya. Kenapa? Karena punya perasaan yang sama. Nah itulah. Sebetulnya yang harus karena punya rasa yang sama itu ditumbuh kembangkan, akhirnya menjadi membangun persatuan itu mudah. Nah, hanya karena memang manusia itu punya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, itulah yang namanya hawa, nafsu, dunia, setan, itulah yang menjadikan dia kepingin unggul sendiri, kepingin tinggi sendiri, kepingin menang sendiri. Ini sebetulnya harus dikalahkan dengan keimanan kita ini. Mungkin dihilangkan, tidak bisa, dikurangi lah. Minimal mungkin. Diarahkan, dipimpin. Tetap saja dia punya keinginan untuk unggul, untuk menang, boleh. Tapi lalu menggunakan cara-cara yang tepat, tidak mengganggu orang lain. Saya kira itu Mas Habib. Jadi wa'tasimu bihablillahi mudah-mudahan penonton kita ini paham ya, dalam pilpres yang sekarang udah mulai tackling-tacklingan ini. Dan semuanya ada yang kelompok-kelompok yang terus ke agama itu, ada istighosah, ada ini, aduh macam-macam itu. Saya kira itu mudah-mudahan menjadi paham dan bersatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.